Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya, tadi baru ditelepon sama Pak Nevin untuk digunakan ban serepnya karena pembicaranya berhalangan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini bukan karena Pak Taslim, tapi memang karena ingin melakukan puja bakti ya, sekalian menambah apa pengetahuan pembelajaran kita untuk ajaran ajaran Sang Buddha ya. Jadi tujuan kita ke wihara, ke cetia setiap hari Minggu atau hari lain, tentu saja macam-macam beda-beda setiap orang, tetapi mudah-mudahan dari sekian banyak tujuannya itu ada satu tujuan yang sama, yaitu menambah pembelajaran kita terhadap ajaran Buddha ya. Jadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa ini bukan dari Buddha ya, yang mengatakan bahwa jangan melihat siapa yang berbicara ya, tetapi dengarkan saja apa yang dia katakan. Kalau itu benar adanya ya sudah terima ya. Kalau salah, gak usah lihat siapa yang bicara, tidak usah diterima gitu ya. Itu dari seorang yang cukup bijaksana mengatakan begitu. Tetapi dari guru agung kita mengatakan lain. Beliau mengatakan, Buddha mengatakan di dalam satu tulisan yang tertinggal sampai hari ini, bahwa apa yang diajarkan atau apa yang disampaikan seseorang itu, apabila orang itu telah melakukan, maka itu adalah terpuji dan susah untuk dicela. Ya, jadi misalnya seseorang pembicara bahwa jangan terlalu banyak mengedepankan ego Anda, kemudian dia sangat egois, itu Buddha mengatakan mudah untuk dicela. Ya, jadi dua pendapat ini sepertinya bertentangan ya. Satu bilang biarkan dia ego, kemudian dia mengajarkan jangan ego. Dengarkan saja bahwa jangan ego. Kenapa jangan ego? Karena ego itu merusak kita, membuat kita menjadi menderita. Itu renungkan saja, nggak usah lihat. Tapi orang ini ego kayaknya, ya kan? Jadi mungkin contoh ekstrimnya kalau seseorang itu lagi ngerokok jisamsu ya, sudah 3 batang dalam 1 menit, kemudian dia berbicara menerangkan tentang beberapa puluh racun di dalam sebatang rokok gitu ya. Jadi sepertinya orang ini sudah mulai gila ya. Dia mengajarkan bahwa jangan Anda merokok ya, karena rokok itu ada 35 racun yang terdapat di dalam 1 batang. Kemudian dia isap terus rokoknya. Ya, kita yang wajar ini, yang masih waras ini kan, lihat ini orang gila ya. Katanya jangan ngerokok tapi dia ngerokok terus gitu ya. Nah, orang bijak itu mengatakan jangan lihat dia. Biarkan 3 batang di mulutnya itu ada, enggak penting. Yang penting racun itu ada enggak, terus racun ini kenapa di dalam tubuh, itu yang diperhatikan. Ya, mungkin dia mengajar tapi dia tidak bisa melakukan, tidak bisa menghentikan rokoknya gitu. Kita mungkin perokok juga ya, tapi masih belum terlalu banyak dalam sehari, terus mendengar, terus ada rasa takut gitu. Oh iya, mending saya berhenti aja ngerokok. Yang beruntung kan kita, ya kan? Jadi sepertinya bertentangan, padahal dua ini tidak bertentangan sebenarnya ya. Satunya itu ditujukan untuk sang pembicara, jadi Buddha itu berbicara untuk si pembicara gitu ya. Tio, kalau mau berbicara hati-hati gitu ya. Kalau kamu belum bisa, ya belum bisa sabar, terus mengajarkan kesabaran, kamu itu diketawain. Ah, kamu aja nggak bisa sabar, ngajar orang kesabaran. Itu Buddha yang begitu bijaksana. Kenapa? Karena Buddha itu berbicara atau mengajar apa yang dia sudah selesai lakukan. Dia sudah tuntas dengan kebijaksanaan beliau, ya. Sementara yang satu ini adalah motivator. Motivator itu apa ya? Menjual konsep begitu ya.
Supaya dapat duit dia jual konsep. Jadi dia bilang konsep saya nggak usah diperdebatkan tentang diri saya. Yang penting konsep saya itu bagus nggak itu. Kalau bagus ya udah terima itu ya. Jadi ada contoh katanya ada motivator itu judulnya itu adalah modal kecil bisa membangun 4 perusahaan sekaligus. Bayar gitu masuknya ya, masuknya itu berapa gitu ya, 1 jutaan misalnya. Jadi modalnya kecil, modalnya cukup 5 juta bisa bangun 4 perusahaan sekaligus. Orang kan tertarik kan, datang orang semua, pasti orang datang ini orang-orang pintar ya, bisa bayar 1-2 juta itu bukan orang bodoh loh, kalau gratis mungkin bodoh dia ya. Ini orang pintar, ini punya duit dia bayar gitu kan. Nah si motivator ini mulai bicara tentang judul daripada yang dia mau jual gitu supaya kantongnya penuh dengan uang pendaftaran. Kemudian ada salah satu peserta bertanya ini, Pak sebelum Anda jelaskan itu saya mau tanya, Bapak punya perusahaan berapa? Dia bilang nggak punya. Lu Bapak saja nggak punya gimana? Katanya modal sedikit 5 juta saya. Bapak punya duit nggak 5 juta? Punya. Terus kenapa nggak bangun 40 perusahaan? Kalau 5 juta itu bisa bangun 4 perusahaan. Dia bilang pertanyaan yang kurang tepat. Ya. Pertanyaannya harus setelah saya menerangkan bagaimana membangun bisnis ini, kemudian tidak masuk di akal, itu tidak mungkin, itu yang diperdebatkan. Kalau uraian saya tentang bagaimana membangun bisnis dengan modal kecil itu tidak terbantahkan, Anda tidak berhak untuk bertanya siapa saya. Itu sama juga sebagai, jadi kalau kita sebagai pembicara harus mengambil apa yang disampaikan oleh Buddha, hati-hati di dalam berbicara. Tetapi kalau kita sebagai pendengar, ya, jangan kita melihat siapa berbicara. Ya, duduk, aduh pengganti Pak Taslim Tio lagi. Ada istilah apa? Dia lagi mau ngapain ini, ya? Ya karena tiba-tiba begini, saya itu tidak menyediakan atau tidak mempersiapkan topik gitu atau temanya ya. Mungkin ada yang bisa membantu apa yang perlu kita bahas begitu. Topiknya saja apa kira-kira yang mau kita bahas. Karena dari pemimpin puja tadi itu kurang tepat ya mengatakan bahwa pengganti dari Pak Taslim ini si Cakawaro mau memberikan Dhamma di sana ya. Buddha tidak pernah mengizinkan saya untuk memberikan Dhamma di sana. Karena tadi itu Buddha bilang berdhamma di sana lah kalau kamu sudah lulus, Tio. Kalau belum ya udah nggak usah bicara dulu. Ya. Jadi sebenarnya Buddha itu tidak pernah memberikan tugas bahkan kepada para biku untuk memberikan Dhamma di sana, untuk menjelaskan Dhamma. Tidak ada di dalam sutta Buddha mengatakan bahwa oh para biku setelah engkau digundul kepalamu menggunakan jubah, pergilah di sana berceramah. Tidak ada tugasnya. Kecuali biku itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah arahat. Maka jangan sia-siakan kearahatan itu. Memberilah Dhamma supaya mendapatkan umat mendapatkan banyak manfaat, ya. Tapi kalau belum, Buddha tahu bahwa yang bicara omong kosong, yang dengarkan pasti kosong juga hasilnya, ya. Karena dia sendiri belum selesai dengan tugasnya. Jadi Buddha tidak pernah memberikan tugas. Kalau kepada biku saja tidak diberikan tugas, apalagi kepada perumah tangga kayak saya. Tidak mungkin diberikan tugas. Karena Dhamma dan perumah tangga itu perbedaannya ada di mana? Sebenarnya kayak sangga ya, kumpulan para biku itu perbedaannya dengan kumpulan para perumah tangga. Kita itu senangnya kalau mendapat. Mendapat apa saja kita senang, kita bahagia. Tetapi biku sangga perbedaannya dengan kita perumah tangga, mereka senangnya itu, bahagianya itu kalau bisa mampu melepaskan. Itu perbedaan yang sangat-sangat jelas, ya. Jadi kalau ada biku sangga yang senang kalau mendapat,
itu sebenarnya umat berumah tangga. Kalau ada perumah tangga yang sangat senang dengan memberi, dengan melepaskan kepemilikannya, itu sebenarnya adalah sangga juga dia. Secara batin, secara organisasi bukan itu. Ya. Jadi ada topik kira-kira yang perlu kita bahas supaya lebih pas begitu ya. Kalau tidak ada menandakan bahwa sebenarnya ya bicara saja cakawaro sampai waktu habis selesai, kemudian nanti kita rame-rame bilang sadu sudah selesai ya. Karena tidak mungkin kita sudah mengetahui semua ajaran Buddha atau sudah paham yang sebanyak 84.000 topik itu ya. Tapi memang yang dibabarkan atau yang disampaikan di wihara-wihara itu hanya itu saja. Jadi 84.000 mungkin yang selalu diulangi itu cuma 8 atau 10 topik lah yang diulang-ulang teorinya. Kalau yang di wihara itu yang diulang-ulang prakteknya apa? Yang selalu diulang-ulang. Cuman dana. Baca saja di perkumpulan manapun juga. Kami mengadakan ini bagi Anda yang ingin berdana. Ada lagi dananya di situ. Kami melakukan retreat 10 hari meditasi bagi yang tidak punya waktu. Silahkan berdana. Ilmunya dana lagi sebenarnya. Kenapa begitu penting dana ini dibanding yang lain misalnya? Padahal dana itu adalah dasar ya. Dana diperbaiki, kemudian diperbaiki sila, kemudian orang bisa bermeditasi, itu tahapannya begitu katanya ya. Jadi dengan berdana, kelenturan hati kita itu mampu membawa kita untuk praktek sila lebih baik. Dengan sering-sering berpraktek sila, kita terdorong untuk mengembangkan batin kita, bawana itu. Jadi dana itu penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena Buddha mengatakan bahwa ini topiknya sudah akhirnya saya masuk saja sendiri ya. Enggak ada topik sih soalnya ya. Buddha mengatakan bahwa manusia setelah meninggal 99% lebih itu akan terlahir di alam peta atau di alam setan bahasa kasarnya. Jadi kita semua ya harus mempersiapkan diri untuk terlahir di alam setan. Siapa yang bilang? Buddha yang bilang 99% manusia setelah meninggal akan pergi kembali ke rumah idaman mereka. Di mana itu rumah idamannya? Di alam setan. Tidak kemana-mana. Kenapa? Karena memang kita terlahir ini hanya dapat bonus jackpot saja. Sekali ini saja. Sekali ini dapat jackpot, kemudian kita bisa terlahir sebagai manusia. Yang kurang lebih lamanya ya sekitar 80 tahun lah ya. 80 sampai sedikit lebih banyak lagi. Sudah itu kita akan dengan senang hati kembali ke rumah idaman kita. Di mana itu? Di alam setan. Kita menyukai alam setan itu. Itu Buddha yang bilang ya, bukan saya gitu loh. Nah, untuk terlepas dari alam setan ini sehingga kita terlahir jadi di alam manusia ini sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena itu harus memperbaiki sila kita, harus memperbaiki keinginan kita. Ya, sumber kekuatan daripada terlahir di alam setan itu adalah keinginan. Keinginan ini, keinginan itu yang tidak ada habis-habisnya, itu yang mendorong kita untuk setelah mati, tidur manis di dalam peti, kesadaran kita sudah pergi ke rumah idaman yaitu alam setan. Ya, makanya rumah ibadah itu selalu rame dengan melakukan pelimpahan jasa kepada mendiang itu. Karena memang mendiang itu rata-rata ada di sana itu. Sementara
dana yang begitu banyak disarankan di wihara-wihara itu, Buddha mengatakan orang kikir atau orang yang tidak suka berdana sesungguhnya tidak mungkin untuk pergi ke alam dewa. Alam dewa itu adalah surga. Nah, betapa mudahnya sebenarnya, kalau betapa sulitnya terlahir di alam manusia, karena kita harus mengurangi, mengontrol keinginan kita yang sangat sulit, maka ternyata yang mudah itu adalah berdana. Berdana itu mengantar seseorang pergi ke alam dewa, ke surga. Alam dewa itu surga. Makanya wihara itu memfasilitasi jembatan atau jalan untuk menuju ke alam dewa. Maka banyak disebarkan itu berdana gitu, ya. Kadang-kadang sampai mata telinga itu jadi sakit bacanya, dengarnya. Apa ini berdana terus ini? Berdana ke sana, berdana kemari. Sebenarnya tujuannya baik. Cuman mungkin, ini mungkin ya, yang kurang itu adalah penjelasan tentang bagaimana dana ini berkualitas menjadi jembatan untuk kita pergi ke alam surga. Nah, ini mestinya yang diulang-ulang terus sehingga semua dari kita itu memahami apa yang dimaksud dana oleh Buddha. Bukan dana yang dibenarkan atau dianggap berdana itu oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Atau oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu padahal itu nilainya bukan dana, itu tidak akan membuat jembatan untuk pergi ke alam dewa. Gitu. Jadi harusnya wihara itu menyediakan atau mengulang-ulang pembelajaran dari orang-orang yang mampu menjelaskan tentang apa atau bagaimana dana itu berkualitas sehingga setelah saya meninggal dia menjadi jembatan saya untuk pergi ke alam dewa. Jadi nggak usah jadi manusia lagi, langsung ke alam dewa aja. Modalnya apa? Cuma dana saja. Gitu. Ya. Itu kira-kira supaya saya tidak berbicara sendiri, saya menunggu Dhammasakaca atau tanya jawab. Ya, silahkan. Diminta topiknya nggak ada, sekarang diminta pertanyaan saja lah. Silahkan ya. Salah satu belenggu kan Vici Kica ya, yang tentang keraguan, di mana katanya ada 8 keraguan atau berapa ya, keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, mungkin hukum karma sama apa, mungkin mau minta penjelasan supaya bisa nambah lagi tentang Vici Kica itu keraguan. Nah, keraguan yang dimaksud di sini seperti apa, seperti itu. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab secara umum saja ya, karena saya belum pernah belajar secara sekolah begitu sehingga bisa menjelaskan wicikica secara textbook begitu ya. Tetapi wicikica itu artinya keraguan-raguan ya. Kalau di dalam biku, di dalam peraturan kebikuan, apabila peraturan kebikuan kan banyak sekali ya. Yang kita tahu 227 sebenarnya 227 juta. Iya, bukan 227 poin ya. Satu poin itu bisa diuraikan panjang kali lebar sampai benar-benar bingung gitu. Jadi jangankan menjalankan kalau peraturan biku. Membaca dan mengingat saja itu adalah omong kosong. Siapa yang bilang itu? Ajahn Chah. Ajahn Chah begitu belajar tentang winaya, dia bilang, ini untuk mengetahui saja omong kosong manusia bisa tahu. Apalagi melaksanakan. Kan begitu, ya. Kalau 227 saja, coba tanya biku. Tahu nggak semua itu? Hafal nggak 227? Enggak. Terus bagaimana Anda melangkah? Kalau Anda tidak tahu, kalau kaki kanan maju duluan pelanggaran bukan ya? Waduh nggak tahu nih. Itu kan banyak sekali poin-poinnya gitu. Jadi muncullah istilah
keraguan-raguan wicikica itu adalah salah satu penghalang dari meditasi. Nah, ini biku dulu ya. Biku yang merasa ragu-ragu tentang sesuatu, apakah ini melanggar atau tidak, ya. Kalau saya lagi berbicara, ini biku ya misalnya. Kalau saya lagi berbicara Dhammadesana, kemudian sambil minum, melanggar nggak ini ya? Itu. Kalau muncul keraguan-raguan dan dia melakukan, dia itu melanggar. Jadi begitu muncul keraguan-raguan, jangan lakukan. Tidak boleh dilakukan. Itu. Dan ini juga mestinya berlaku untuk kita berumah tangga. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, itu kan mau ke wihara enggak ini ya? Ke wihara enggak gitu kan. Kalau ragu terus begini, mending enggak usah gitu. Kita ambil ilmunya biku saja. Karena pasti nggak salah kan kalau ilmu biku itu kita terapkan juga, ya nggak salah. Jadi kalau ada keraguan-raguan nggak usah dilakukan, ya. Itu untuk mengambil tindakan. Tetapi keraguan-raguan di dalam hal lain, misalnya ya, keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Kalau kita telusuri sebenarnya ajaran Buddha ini harusnya ya kita melangkah dengan keraguan-raguan. Kita harus melangkah dengan setengah percaya. Dengan begitu kita bisa belajar begitu. Iya kan? Artinya begini, Buddha mengatakan bahwa Buddha menerangkan satu pelajaran kepada para biku. Kemudian dia tanya biku yang cukup bijaksana. Ya, misalnya biku si A. Si A, ya, kamu percaya enggak apa yang saya sampaikan? Dia bilang bikunya enggak. Saya belum percaya. Bagus. Dia belum mengambil langsung kepercayaan. Kenapa kamu belum percaya? Saya sekarang lagi merenungkan apakah yang Buddha ajarkan ini benar atau cocok buat saya. Kalau benarnya pasti benar, tapi buat sayanya cocok enggak untuk diri saya pelajaran ini gitu. Karena ajaran Buddha itu tidak semuanya cocok untuk kita atau bermanfaat untuk kita. Ya kan? Tergantung kita itu siapa saat ini. Ya kan? Kalau misalnya kita itu seorang pemuda yang mencari pasangan hidup, kemudian kita bilang pasangan hidup itu tidak baik, karena itu keserakahan, misalnya ya, maka itu tidak menjadi bijaksana. Karena posisi kita bukan biku. Buddha tidak pernah mencela atau melarang orang untuk membangun rumah tangga. Itu. Jadi ada bagian-bagian Dhamma yang cocok dengan kita. Ini bagian saya untuk level ini atau bukan. Kalau bukan ditolak dulu saat ini gitu, bukan saya gitu. Jadi itu makanya diperlukan pertama-tama adalah keraguan. Jadi percayanya itu, yakinnya itu cuma setengah. Itu. Untuk apa? Untuk saya melakukan. Misalnya kita membaca bahwa berdana itu adalah jembatan untuk mengantar seseorang pergi ke alam dewa atau surga setelah dia meninggal. Ini karena ini ucapan ada di dalam sutta, artinya Buddha yang menyampaikan, maka kita mengambil kebenarannya 50%. Untuk apa? Untuk kita bertindak, melakukan pendanaan. Kita berdana. Kemudian sambil kita merenungkan secara logika, bagaimana mungkin satu gelas fit ini bisa membangun jembatan ke alam surga. Itu direnungkan, dipertanyakan sama orang-orang yang lebih bijaksana. Itu. Karena bijaksana itu sangat diperlukan di dalam ajaran Buddha. Ya, bijaksana itu artinya pasti banyak lah itunya apa esensi daripada makna bijaksana itu ya. Bijaksana bisa berarti belajar. Ya, jadi orang yang suka belajar terus-menerus, kalaupun dia belum bijak, maka dia sedang menuju ke menjadi orang bijaksana. Belajar adalah bijaksana. Kenapa? Karena lawan daripada kata bijaksana itu adalah apa?
bodoh. Jadi orang yang sudah tidak mau belajar karena merasa sudah mengerti apapun itu, misalnya ajaran keagamaan misalnya. Nggak usahlah belajar, saya sudah tahu kok semua. Itu orang bodoh. Karena tidak mungkin kita sudah tahu semuanya. Kalau kita sudah tahu semuanya, artinya kita sudah selesai. Artinya kita sudah arahat. Tidak lagi perlu menambahkan apapun gitu. Karena kita belum arahat, maka kita harus belajar terus-menerus sepanjang hidup kita. Itu yang disebut bijaksana. Itu makna yang pertama. Makna yang lain juga bisa dikatakan bahwa bijaksana itu artinya apa? Logika. Sesuatu yang disampaikan itu harus masuk logika. Kalau tidak masuk logika, tolak. Paling tidak logika saya belum terima. Makanya di dalam Kalamasuta, Buddha mengatakan, uraikan menurut logika Anda. Tiap-tiap orang. Kalau menurut logika Anda itu tidak tepat, tolak. Tolak. Kenapa? Karena tidak membawa manfaat. Ya, berdana, uang keluar, ini adalah suatu kebajikan. Enggak benar. Menurut logika kita, tolak saja. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita berani untuk melakukan, padahal batin kita menolak, itu tidak ada manfaatnya. Perbuatan itu. Kita hanya mau, jadi misalnya ya, kita mengatakan berdana itu, buku mengatakan bahwa berdana itu baik. Kemudian batin kita mengatakan berdana itu merugikan. Ya, tapi karena beliau yang mengatakan, ya sudah saya ikut saja. Oh jangan. Kenapa? Karena kita mau membuktikan bahwa beliau itu salah nantinya. Kita berdana untuk sebenarnya ya dalam hati kita mau membuktikan bahwa berdana itu salah. Dan itu yang terjadi nanti. Itu setelah kita berdana muncul malapetaka dalam keluarga atau dalam diri kita. Terus kita bilang, nah kan saya sudah sering berdana ke Bante. Tiap hari, malah sehari 2 kali. Dana makan siang, dana makan pagi. Pindah patah juga 3 kali loh. Tapi apa? Enggak ada, bohoki datang. Bocoan, ngapain berhenti? Kenapa? Karena dia mau membuktikan bahwa itu salah. Makanya dikatakan di dalam satu sutta itu, di dalam parita itu bahwa bahasa terjemahannya adalah berdanalah dengan keyakinan. Dengan keyakinan bahwa itu adalah baik yang menghasilkan kebajikan. Harus punya keyakinan itu dengan berdana, bukan yang lain. Di dalam Ujoyana Sutta. Nah itu kira-kira sepintas tentang keraguan begitu. Pasti panjang kalau tadi dibilang apa ada 8 keraguan itu poinnya ya. Iya. Itu kira-kira Pak. Iya. Terima kasih banyak. Supaya saya tidak bicara sendiri gitu ya. Silahkan ya lain. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti tidak ada pembelajaran, gitu ya. Kalau tidak ada pembelajaran itu cuma ada 2 kemungkinan. Anda yang sudah bijak, jadi apa lagi yang mau dibicarakan? Saya udah selesai kok semua dengan Dhamma. Atau karena kita sudah tidak ingin lagi bertanya karena walaupun belum bijak, tapi ya udahlah. Ya, seperti Raja Milinda bertanya kepada Nagasena, begitu yang mulia Nagasena menyerang raja, capek rajanya diserang, akhirnya raja bertanya, yang mulia Nagasena, iya, lebih banyak mana orang bodoh atau orang bijak di dunia ini? Orang bodoh. Baginda, ya sudah saya orang bodoh. Kamu aja orang bijak. Itu. Silahkan ada yang mau dibicarakan.
Karena Dhamma, ya silakan. Selamat pagi Romo, Namo Buddhaya. Izin dari penjelasan yang tadi Romo babarkan, saya jadi sedikit bingung. Karena kan pertama ketika kita dengar Dhamma, kita katanya harus tengah ragu-ragu. Harus tengah ragu-ragu ya tadi kan, harus ada keraguan di situ. Jadi jangan langsung percaya begitu aja. Tapi kan setelah kita ragu itu kita mau membuktikan dengan mencoba. Tapi tadi Romo juga katakan kalau ragu jangan dicoba gitu. Mungkin saya salah, mohon dijelaskan kembali. Jadi saya bingung gitu, Romo. Terima kasih. Untung membingungkan ya. Kalau sudah jelas semua, tidak ada yang mau dibantah lagi. Kalau tidak bertanya paling tertidur gitu kan. Ya udah jelas lah mau apa lagi. Tapi ini katanya harus dimulai dengan keraguan. Terus satu lagi dia bilang, urusan apa winaya biku itu kalau ragu jangan dilakukan. Gitu ya. Cukup membingungkan juga ya. Itulah perlunya apa namanya pembahasan, pendiskusian, sehingga kalau ucapan atau suara saja kita bisa bingung, apalagi kata-kata yang tertulis gitu. Ya. Kalau kata-kata yang tertulis itu lebih bingung lagi mestinya ya. Mestinya lebih bingung lagi. Maksudnya begini, bisa saja yang kita baca itu ya, bukan itu yang Buddha maksud. Kenapa? Karena bahasa Pali pergi ke bahasa Inggris dan diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, itu tidak mungkin tepat persis sama yang Buddha maksud. Itu pertama bahasanya dulu. Yang kedua bahwa mungkin tepat tetapi itu bukan untuk batin level kita. Jadi ada kata-kata yang bukan buat kita, tetapi kita paksa untuk memahami, seolah-olah memahami kata itu, khususnya dhamma-dhamma yang tinggi misalnya ya, kayak abhidhamma ya, yang sebenarnya itu diperlukan untuk batin-batin yang sudah levelnya tinggi. Namanya juga dhamma yang tinggi gitu kan. Jangankan dhamma yang tinggi, dhamma yang rendah saja itu diperlukan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi dia tanya nanti, jangan berputar-putar, mau tanya jawab dulu ini tadi. Soalnya saya lagi bingung juga ini sebenarnya ya. Kenapa antara biku, ini biku memang ada loh. Ya. Jadi kalau biku ragu, ini sebenarnya begini salah atau tidak gitu. Terus dia coba untuk memikirkan karena tidak ada di buku. Itu kan. Maka kalau dia lakukan itu adalah pelanggaran. Ini berbicara soal pelanggaran langsung gitu terhadap peraturan kebikuan. Jadi kebikuan itu memang dikatakan begini. Kenapa Buddha memberikan peraturan-peraturan yang begitu banyaknya? Banyak sekali peraturannya. Sampai susah untuk melangkah sebenarnya biku itu. Makanya dikatakan bahwa biku mana yang bisa mempraktekkan 227 saja secara benar? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mempraktekkan secara tepat. Itu. Kenapa? Karena apalagi dia di kota ya, dia kan kelihatan orang gila. Kalau dia melakukan semuanya ini, tidak sesuai dengan masyarakat di kota. Kalau dia di hutan, dia mau mempraktikkan, itu lebih mudah. Di kota berhubungan dengan manusia seperti kita-kita ini semua, itu dianggap ini pemuka agama apa ini guru saya ini.
Salah satu contoh misalnya biku berjalan itu tidak boleh melihat ke kiri ke kanan, ke depan terlalu jauh. Dia hanya bisa berjalan melihat 2 meter ke depan, di depan dia. Dan dia berjalan terus begitu. Bagaimana bisa kalau bisa? Bante, iya kenapa? Bante, iya kenapa? Waduh, ini Bante kok nggak mau lihat saya gitu kan? Apalagi kalau dana makan begitu dia lihat terus begini. Banyak sekali hal-hal yang membingungkan. Jadi memang untuk peraturan biku ya, keraguan muncul, dilakukan pelanggaran. Karena mereka sudah sangat halus di dalam praktek untuk keraguan ini. Sementara yang saya anggap bahwa keraguan kita terhadap suatu ajaran Buddha atau nasihat Buddha untuk kita lakukan, harusnya begini maksud saya. Kayak tadi contohnya, dana, ya, sila lebih tinggi lagi, samadhi apalagi, ya. Samadhi itu adalah pengembangan batin. Batin kita bisa berkembang sehingga kita bisa mengetahui sesuatu yang belum pernah atau tidak mungkin kita mampu mengetahui dengan pikiran sadar kita. Dia ada di bawah pikiran bawah sadar. Nah, ini memerlukan perjuangan. Kalau kita berpikir logis, tidak akan kita mencoba hal yang baik ini. Itu maksudnya. Jadi walaupun dimulai dengan keraguan, kita harus melakukan tindakan ini kalau itu ada nasihat dari Buddha. Bedanya sama nasihat dari Buddha ini tentang winaya dipraktikkan secara halus. Jadi dikatakan bahwa sila yang rendah itu adalah sila para perumah tangga, 5 sila, itu kasar. Sila yang lebih tinggi adalah sila para biku, winaya. Nah, karena ini lebih halus, ini diperlukan batin yang lebih jeli. Makanya dijelaskan bahwa bila muncul keraguan jangan lakukan untuk praktek kebikuannya. Itu. Kalau Buddha sudah mengatakan itu, maka kita sebaiknya ya mempercayainya 50%. Supaya apa? Supaya 50% ini yang mendorong kita untuk melakukan. Sisanya apa? Kita belajar. Karena kalau 100% kita percaya bahwa dana itu bermanfaat, kita nggak mau belajar lagi. Kita cuma pegang itu terus saja gitu. Jadi segala sesuatu kita harus, apakah itu dari luar ya, kita percaya 50% siapapun. Apakah itu dari dalam? Sekarang kita punya pandangan sesuatu tentang kebenaran. Setiap orang punya pandangan kebenaran, ya. Nah, pandangan kebenaran ini kita harus memberi nilai benarnya cuman 50%. Sisanya apa? Sisanya adalah saya mau belajar dari luar, siapapun kita. Walaupun kita berbicara kepada anak kita. Kita mau mengajarkan anak kita, kebenaran kita itu hanya 50%. Biarkan anak untuk membantah, untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi salah papi. Yang saya dengar dari luar begini, dengarkan. Tidak boleh bilang tidak. Saya garam lebih banyak, makanya saya tinggi darah. Kamu tidak boleh berbicara. Kebenaran ada di saya. Jangan. Gitu. Atau kebenaran ada di saya karena saya sudah bahatera. Jangan. Kecuali Anda sudah arahat. Selama dia belum arahat, kemungkinan untuk keliru selalu ada gitu. Siapapun dia. Kira-kira begitu sudah cukup ya. Terima kasih Romo. Namun Romo dari penjelasan tadi saya muncul pertanyaan baru Romo. Maaf Romo. Izin, jadi kayak seperti tadi kan ada yang Romo bilang Bante sangat sulit menemukan Bante yang bisa menjalankan winayanya dengan baik. Sedangkan saya pernah dengar, Romo mohon dibenarkan misalnya jika saya salah, perumah tangga jangan disokong untuk bante-bante yang tidak menjalankan winayanya gitu. Ada juga ya kalau nggak salah yang seperti itu, Romo, benar atau tidak? Mohon dijelaskan. Gitu. Pertanyaannya apa nih? Ya, jadi bagaimana gitu mengenai hal itu jika
Bante jarang menemukan Bante yang winayanya baik. Sedangkan perumah tangga katanya jika menemukan Bante dengan winaya yang tidak baik, boleh untuk tidak disokong. Bagaimana itu, Romo? Terima kasih. Iya. Jadi ada memang di dalam tertinggal di buku begitu ya, di dalam sutta dikatakan bahwa umat berumah tangga tidak punya hak untuk menasihati biku. Walaupun bikunya jelas-jelas melanggar peraturan yang kita tahu misalnya ya. Yang kita tahu misalnya, loh bukannya biku ini nggak boleh makan kalau jam 3. Ini kok santai di sini makan bakmi jam 3 sore. Bante ini udah jam 3, dia bilang nggak tahu. Kok Bante makan? Ya nggak apa-apa. Ya makan saya kok bukan kamu. Gitu. Kemudian Buddha mengatakan bahwa kamu tidak punya hak untuk menasehati. Kenapa? Karena biku itu tidak mungkin mau mendengarkan Anda. Anda itu siapa mau menasihati dia? Sama dengan kita kopral, kita melihat jenderal berbuat salah, terus kita nasihati, Pak Jenderal ya kamu salah. Oh dikeluarin kita dari angkatan. Kamu siapa itu? Ya kan? Nah yang boleh kata Buddha, apabila kamu melihat biku itu tidak benar, maka jangan menyokong dia, jangan memberikan penghormatan, maka otomatis dia akan lepas jubah atau dia akan berubah tingkah lakunya dengan tidak mendapatkan lagi makanan, ya. Tapi kalau biku tidak mendapatkan makanan, tapi dia punya saldo, dia bisa pesan kok Pizza Hut, nggak usah kamu kirim, nggak apa-apa, nggak ada nomor data lain, nggak apa-apa, saya online. Pizza Hut minta, sini minta ya, sini bayar dia punya duit misalnya, jangan kasih duit juga. Akhirnya dia kan macan ompong kan, nggak bisa punya kekuatan lagi gitu, nggak bisa menggigit kita lagi. Nah itu untuk peraturan-peraturan yang terlihat jelas di muka itu. Jadi kalau misalnya yang saya maksud itu bahwa kita susah menemukan biku yang benar-benar lengkap di dalam 227, itu dalam arti nampak luarnya itu baik begitu. Berjalan perlahan, lihat ke bawah. Bante ya, waduh ini biku pasti wilayahnya bagus nih. Bicara pelan, bicara hanya dhamma saja. Itu. Toto dikuti. Misalnya nih ya, nggak kelihatan kan dikunci kutinya. Bante, lagi meditasi Bantenya. Ternyata dia lihat TikTok begitu, dia lihat YouTube. Waduh. Ada kemungkinan nggak? Ada. Dia manusia biasa kok, bukan arahat. Nah, dia ini yang termasuk golongan tidak melaksanakan sumpahnya. Itu yang dimaksud. Kita tidak boleh kira-kira bikunya ini melanggar winaya nih. Kenapa? Karena kan katanya susah untuk mendapat. Tapi kan nggak ada bukti. Nggak ada buktinya gitu loh. Kita hanya mengira gitu. Nah saya menyampaikan bahwa sangat sulit 227 karena kalau kita belajar 227 ditambah 1 poin itu ada anaknya turun yang sangat banyak, itu luar biasa sulitnya. Ya. Jadi kalau kita belajar meditasi misalnya di salah satu tempat, kemudian guru itu dianggap atau diyakini, banyak orang meyakini itu sudah mencapai tataran kesucian, ya. Sebelum melakukan meditasi bersama, beliau selalu melakukan bahasa palinya itu, permintaan maaf atau penyampaian akan pelanggaran dia atau kemungkinan pelanggaran dia. Pernah lihat ya, kalau pernah sering ikut meditasi di luar-luar kota, ya ada biku dari luar itu yang sehari bisa berkali-kali melakukan apati, pernyataan kemungkinan pelanggaran. Itu kenapa? Karena muncul keraguan, ya. Jadi dia duduk meditasi menghadap ke depan, ya, pada jam yang bukan meditasi bersama, dia duduk gitu. Setelah meditasi dia balik, ternyata ada perempuan di belakang, pojok belakang itu duduk meditasi juga. Nah muncul pemikirannya,
apakah ini termasuk pelanggaran kecil atau bukan. Nah, karena muncul keraguan dan itu sudah terjadi, jadi sebelum lewat 1 hari itu dia menyampaikan bahwa kepada rekannya Apati bahwa saya tadi terjadi hal seperti ini gitu. Jadi kalau ini pelanggaran, saya minta untuk saya menyadarkan diri lagi. Nanti disampaikan gitu 2 bikunya ya, kalau paham gitu. Nah, ini yang sudah banyak orang meyakini bahwa dia sudah mencapai tataran kesucian. Karena cara menyampaikannya, cara menyampaikan dhammanya itu bisa kita menarik kesimpulan ya. Jadi Buddha menyampaikan bahwa para biku, pada saat engkau menyampaikan dhamma berhati-hatilah. Artinya begini, kalau biku itu berbicara, ya biku yang khususnya ya, biku yang diyakini itu sudah mencapai tataran kesucian batinnya, kemudian dia menyampaikan dhamma dan satu orang di antara pendengarnya menangkap sebagai dia sudah suci. Apabila biku itu belum suci, dia melanggar. Jadi mesti berhati-hati dalam penyampaian. Jadi ada orang yang sudah cukup jeli mendengarkan dhamma, ya seperti salah satunya Anda ya, yang dari pernyataan itu muncul pertanyaan lagi nih, itu bagus itu ya. Jadi mendengarkan dhamma, berarti Bante ini sudah suci. Itu. Kalau muncul keyakinan itu, padahal Bantenya itu belum, maka dia melanggar, walaupun itu pelanggaran ringan. Jadi harus berhati-hati. Dia tidak menyampaikan bahwa saya sudah Sotapanna, bukan. Dia menyampaikan hal lain ya yang kita bisa menangkap sebagai dia sudah suci. Ya. Saya sendiri pernah mengikuti salah satu guru meditasi, kemudian karena saya punya halangan sampai habis waktunya untuk berlatih, kemudian saya pamit sama beliau. Saya mengatakan bahwa berikan saya pesan-pesan dhamma untuk saya menjadi bekal saya, karena saya tidak mudah untuk menemukan Arya Sangga seperti Anda. Dia bilang, dari mana Anda tahu saya Arya? Saya bilang, dari khotbahnya Bante semalam. Dia bilang, khotbah hanyalah khotbah. Saya bilang, tidak. Khotbahnya Bante semalam itu saya tangkap Anda menyatakan diri sebagai Anda sudah merealisasi. Kemudian dia bilang, yang mana? Saya sampaikan kepada dia. Dan dia bilang, saya cuma nasihati Anda bahwa besok-besok jangan pernah ada pernyataan atau pertanyaan seperti ini. Misalnya kita dekat sama biku ya, kita juga dekat. Kemudian dia ini cukup baik, kita lihat ya. Kemudian kita bertanya, Bante saya mau bertanya, apakah Bante sudah Sotapanna belum? Jangan, dia bilang. Karena pada saat Anda bertanya begini, Bantenya itu dalam kebingungan. Dia mau bilang iya, salah. Dia mau bilang tidak, salah. Dia diam pun bisa salah. Jadi jangan pernah mempersoalkan batin pemimpin Anda, batin guru Anda. Yang penting itu Anda berlatih, yang paling penting itu. Jadi itu mungkin maksud saya tentang dua, satu bilang jangan didukung, satu katanya sulit untuk menemukan. Dari salah satu contoh dari guru meditasi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Romo. Belum ada yang muncul lagi. Silakan, ada yang lain. Masih ada waktu ya, Wahid ya? Iya, masih katanya. Silakan. Kalau nggak ada ya pemimpin puja lah.
Saya nanya ya, Romo boleh nggak? Sekali-sekali. Romo, bagaimana mengendali emosi segala dengan sehari-hari itu walaupun ada masalah? Apakah, contohnya kalau anak sekarang kan itu namanya healing kan? Healing itu kemana-kemana gitu. Apakah kalau umpamanya kita lagi stres, emosi, tempat Viara itu bisa buat tempat healing? Itu satu. Kedua, eh, anak muda itu sekarang tuh kalau stres atau apa itu harus apa, Romo? Itu aja sih. Thank you. Anak muda kenapa? Sekarang itu suka stres. Stres, mikirin inilah itu, apa-apa kan. Anak muda itu sekarang kan lebih ke stres dia kayak udah apa-apa menyerah atau apa gitu loh. Sedangkan kalau orang-orang tua kita dulu itu kan kayak stres itu ya udahlah makanan sehari-hari gitu. Kalau buat anak muda sekarang tuh gimana ya? Tadi di depan itu apa? Healing itu apa maksudnya? Healing istilahnya refreshing. Refreshing. Iya, refreshing. Kalau orang dulu kan refreshing itu ya, kalau orang yang jalanan kayak kerja lapangan refreshing udah rokok gitu. Kalau kayak anak muda sekarang kan ada yang refreshingnya itu istilahnya ke vihara gitu buat tempat refreshing. Tapi itu mereka tuh kayak ke tempat vihara tuh buat main-main doang gitu. Kadang ada kan kayak udah kumpul-kumpul aja di sini nih banyak anak mudanya gitu ya kan. Itu. Apakah kalau di vihara itu juga bisa untuk buat tempat refreshing, Romo? Pertanyaannya, apakah wihara itu bisa untuk refreshing ya? Enggak boleh sembarangan, masa refreshing wihara? Itu penghinaan loh, pelecehan. Wihara itu tidak boleh dijadikan refreshing. Itu bukan night club, itu tempat malam untuk joget-joget itu. Itu refreshing. Kalau wihara itu bisa kita mengartikan sebagai rumah sakit jiwa. Itu boleh. Kalau stres itu sakit jiwa kan? Jadi karena dia sakit jiwa, dia mendatangi rumah sakit jiwa, boleh. Jadi konsepnya itu saya sedang stres, saya datang ke rumah sakit jiwa. Di mana? Di Wihara Samakidam. Sinilah tempatnya salah satunya gitu. Ya. Ada orang datang, kalau stresnya sebulan sekali, dia ke rumah sakit jiwa sebulan sekali. Nah, kita-kita ini stresnya kurang, ya cukup seminggu sekali datang ke rumah sakit jiwa. Karena jiwa kita sakit gitu. Orang datang ke wihara itu karena dia sadar jiwanya sakit. Iya, jiwa sakit itu tidak harus dengan obat. Ada orang datang ke wihara, jiwanya sakit, dia butuh sejenis, kalau fisik yang sakit ya, kita butuh hanya vitamin gitu ya. Jadi datang pai-pai, kemudian minta tambahan rezeki sama para dewa. Itu dia butuh apa? Vitamin gitu ya. Nah, yang berat itu, waduh lama doanya di depan itu, dia sampaikan semua apa permasalahannya dari A sampai Z gitu kan disampaikan. Pokoknya rumah sakit jiwa atau wihara itu bisa kita artikan sebagai rumah sakit jiwa, ya. Yang datang seminggu sekali, yang datang jiwanya agak kencang stresnya itu sehari sekali. Masih kurang sehari 2 kali, pagi sore datang lagi duduk gitu. Kalau sudah benar-benar merasa stadium 4, ya udah rawat inap dia di wihara. Ada nggak di wihara yang rawat inap? Ada. Itu yang gundul itu, yang pakai jubah. Karena dia sadar bahwa jiwanya itu berat, dia sudah stadium 4, maka dia merasa tidak cukup dengan rawat jalan. Ya, dia harus rawat inap. Kita ini yang sok tidak sakit jiwa merasa seminggu sekali saja itu keseringan. Nggak usah lah kata dia itu. Kalau anak muda nggak stres ya nggak usah, jiwa saya nggak apa-apa kok, nggak sakit. Nah para Bante itu sudah merasa, sudah mengetahui tentang samwega citta, muncul keterdesakan bahwa waktu tinggal sedikit, kita harus berjuang keras di rumah sakit jiwa Samakidam. Dia kemudian menetap di sini. Tanya Bantenya,
Nanti ngapain di sini? Santai-santai. Oh enggak, ini rumah sakit jiwa, saya sudah stadium 4. Anda sebenarnya stadium 4 juga. Cuma nggak mau lihat bahwa kita stadium 4. Kenapa? Karena kita nggak baca, kita nggak tahu ajaran Buddha. Bahwa setelah mati, ya mau dibacakan parita, mau nggak dibacakan parita, perginya itu ke alam setan. Stadium 4 bukan. Bahaya bukan. Dengan banyak kemarahan, kebencian, itu bukan lagi ke alam setan, lebih rendah lagi ke alam neraka. Waduh, itu stadium 5 itu takutnya. Tapi karena kita tidak memahami, kita merasa semuanya baik-baik saja, kita merasa tidak ada yang perlu untuk diperjuangkan. Makanya kalau ada orang meninggal biasa tertulis turut bersamwega cita. Mana samwega citanya? Cuma tulisan. Samwega cita itu merasa terdesak. Terdesak untuk mempraktekkan ajaran Buddha sehingga tidak jatuh ke alam rendah. Pernah nggak kita terdesak? Nggak pernah. Kalau terdesak kurang duit sering tiap hari itu mau tambah ini tambah itu lagi itu terdesak. Tapi itu yang mengantar kita ke alam setan. Sesungguhnya itu yang mengantar. Kata orang biar nggak apa-apa cari duit banyak-banyak, memiliki segalanya nggak apa-apa. Yang penting kita tidak melekat. Mana ada orang mencintai sesuatu tapi sekaligus tidak melekat. Kalau kita tidak melekat kepada istri, artinya kita tidak mencintai istri kita. Kalau kita tidak melekat sama anak kita, artinya kita tidak mencintai anak kita dalam praktek sehari-hari. Tidak ada dua-duanya, itu bahasa omong kosong itu. Gak apa-apalah kita mencintai anak kita, yang penting kita gak melekat. Mana ada begitu. Kalau kita tidak melekat kepada gelas, ya, kita tidak mencintai gelas ini, artinya kita dengan gampang menjadi orang bijaksana, jatuh pecah ya udah, namanya anicca lah, keluarlah ilmu tinggi-tingginya. Karena kita tidak terlalu suka dengan gelas itu, maksudnya ada nggak ada ya udah, ya kan, lepas ya lepaskan, ya. Jadi soal pelepasan ini sebenarnya kita itu tiap hari melakukan pelepasan dengan sukarela tanpa syarat. Di mana pagi-pagi di ruang kamar kecil. Melepas dengan sukarela, duduk, aduh, keluar semuanya tanpa syarat, jangan ada yang tersisa. Kenapa? Karena kita tahu itu terdesak untuk keluar, harus dikeluarkan, harus dilepaskan. Kalau enggak penyakit malahan. Itu kira-kira Kevin. Jadi jangan jadikan sama kidam tempat hiburan gitu. Aduh. Ya silakan. Siang, Romo. Ini kan ajang diskusi ya. Iya. Jadi saya mau menambahkan tadi yang pertanyaan dari Kevin aja. Saya sebagai orang tua ya, punya anak remaja juga. Mungkin yang dimaksud Kevin itu adalah anak muda sekarang memang tingkat stresnya mungkin lebih gampang, sedikit-sedikit stres, menghadapi masalah sedikit, kuliah stres gitu ya. Mungkin maksud dia kalau misalnya menghadapi itu untuk refreshingnya daripada ke tempat-tempat yang seperti pub, hiburan anak-anak muda, mungkin apakah lebih baik ke wihara? Kalau menurut saya sih mungkin ada baiknya juga ya, karena muda-mudi di sini di wihara kebanyakan mungkin maksudnya tidak hura-hura di wihara gitu loh. Mereka ketemu dengan kalian mita, mereka mungkin menimbulkan hal-hal yang positif dengan mengungkapkan satu sama lain, mungkin stresnya, gue di sekolah gini-gini, mungkin saling bisa berbagi pendapat atau seperti apa. Menurut saya kalau misalnya hal seperti itu, wihara bagus juga untuk dijadikan tempat refreshing. Dalam artian yang positif ya, itu pendapat saya sih. Terima kasih Romo. Iya, bagus sekali masukannya ya. Jadi boleh saja dijadikan tempat refreshing dengan catatan perbandingannya daripada dia pergi ke kelompok orang-orang berjudi atau melanggar sila di situ, ya ini aja ya pelariannya gitu. Cuman kalau misalnya ada kelompok atau gabungan dari beberapa anak muda ini, ya awalnya untuk
sekedar melepaskan stresnya itu, ya, kemudian harus dikasih dhamma lagi, makin stres ini pasti dia tinggalkan gitu. Nah makanya akhirnya banyak orang itu di dalam klub muda-mudi khususnya, perkumpulannya itu sudah keluar dari dhamma gitu. Dengan pertimbangannya itu tadi, perbandingannya daripada ke tempat yang benar-benar jahat, ya mending di sini. Dhammanya nggak ada, ya sudah, nggak, dhammanya 1% lah. Istilahnya ada olahraganya yang 90%, ya mungkin bagus juga gitu ya. Asal jangan ini terus-menerus begitu. Jadi kalau misalnya kita anggap sebagai tempat untuk hiburan itu, takutnya kita mendapat sedikit hiburan, tetapi kita juga sekaligus mendapat sesuatu pelanggaran dari pelecehan terhadap tempat ibadah gitu. Jadi ada istilah orang bilang, kalau batin Anda belum terlalu stabil, jangan pergi ke wihara yang banyak orang-orang atau biku-bikunya yang sangat terlatih. Takutnya Anda itu kan bukan tujuannya untuk belajar. Ke sana itu cuma untuk duduk-duduk, ya kan, main game atau bicara tentang game sama teman-temannya. Padahal bikunya di situ lagi fokus untuk lebih baik, lebih meningkat spiritualnya. Itu bisa seperti kita berada di tempat yang pisaunya itu sangat tajam, berbahaya. Dan itu tidak kelihatan biasanya. Ya. Jadi yang kelihatan mungkin ya hiburannya itu, daripada di sana yang benar-benar buruk, ya mending ke sini aja gitu. Tetapi berbahaya, tetap berbahaya kalau kita tidak menyadari bahwa ini adalah tempat yang sakral, yang ditemukan atau guru kita itu bukan manusia biasa yang punya energi positif luar biasa. Kalau kita menyadari itu, maka rasa hormat kita menggunakan ruangan ini akan meningkat begitu. Dan kita akan mendapat lebih banyak manfaat. Makanya banyak sekali orang yang sangat sibuk, sangat menjadi aktivis dari rumah ibadah manapun, tetapi tidak membawa manfaat apa-apa untuk dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak memfokuskan dirinya untuk pembelajaran Dhamma, untuk kemajuan spiritual. Itu. Ya, karena memang kita harus akui bahwa perubahan terjadi terus-menerus gitu kan. Jadi rumah ibadah, makanya kemarin saya ada lihat itu postingan gambar di mana Asada itu Buddha duduk di bukit di batu agak tinggi, kemudian biku-biku di rumput begitu, dia menerangkan Dhamma begitu. Ruangan atau tempat yang begitu sederhana itu bisa menghasilkan arahat. Buddha menjelaskan Dhamma. Ya, Buddha itu adalah manusia yang luar biasa, sangat sempurna dan tidak ada bandingnya. Ya, memberikan Dhamma itu kadang-kadang di tempat yang sangat sederhana, tetapi hasilnya orang yang mendengarkan dapat memurnikan batinnya. Itu Buddha. Sekarang kita lihat kenyataan, tapi itulah sekarang gitu ya, bahwa rumah ibadah yang memberikan Dhamma itu tidak ada apa-apanya, kemudian ruangannya begitu mewahnya segala-galanya, dan orang yang datang kosong, pulang juga tetap kosong. Jadi manfaat sudah tidak ada lagi. Cuma ritual semata itu ya. Jadi dari pagi sampai sore itu acaranya digelar besar-besaran. Itu benar-benar hiburan. Kemudian banyak lagu-lagu apa semua. Enggak ada penambahan atau bawananya, enggak ada. Pengembangan batin kita itu enggak ada. Mau kemana kita sebenarnya? Padahal di sini tempatnya bukan untuk melipat gandakan keuangan kita atau benda-benda kita, gitu. Bukan tidak ada manfaatnya, bukan. Tapi di sini tempatnya berbeda. Yang kita mau kembangkan sebenarnya adalah batin. Kalau di tempat yang bagaimana kita mengembangkan melipat gandakan uang, pasti di tempat kantor, di tempat perdagangan.
gitu. Tetapi itu sudah berubah, bahkan di tempat pengembangan spiritual, pengembangan batin juga yang dipandang adalah materi, yang tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya, ya, antara batin dengan materi itu. Tapi ya itulah perubahan yang sudah terjadi, kita hanya bisa melihat dan menerima gitu, ya. Begitu, terima kasih banyak atas masukannya, Ci, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita dan semua makhluk yang ada di sini. Sabe, Satta, Bawantu, Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.